Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah anak-anakku kelas 9A dan 9B, kita kembali bertemu dalam video pembelajaran mata pelajaran prakarya kelas 9 oleh saya Ibu Hikmah Saraswati, guru prakarya di SMP Negeri 22 Sinjai. Untuk video pembelajaran kita kali ini, kita masuk ke dalam materi persiapan wadah budidaya ikan konsumsi dan pemeliharaan ikan konsumsi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai di materi ini ada dua. Yang pertama adalah merancang pembuatan wadah budidaya dan pemeliharaan atau pembesaran ikan konsumsi. Dan yang kedua adalah membuat, mempraktikkan, menguji, dan mempresentasikan pembuatan wadah dan pemeliharaan atau pembesaran ikan konsumsi di wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Jadi kalian di sini akan di akhir materi dianggap akan mencapai dua tujuan pembelajaran ini. Diharapkan dapat mencapai dua tujuan pembelajaran. Selanjutnya, di materi pembuatan wadah budidaya atau kolam terpal ikan konsumsi ada beberapa tahapan pembuatannya. Jadi yang pertama adalah perencanaan, yang kedua persiapan bahan dan alat, dan yang ketiga langkah-langkah. Jadi ada 3 tahapan, dan untuk semuanya atau dari 3 tahapan itu kalian dapat memperhatikan lebih jelas atau lebih rinci di buku prakarya kalian masing-masing, buku prakarya kelas 9 semester 1 di halaman 102 sampai 107. Jadi silahkan memperhatikan bukunya untuk materi pembuatan wadah budidaya atau kolam terpal ikan konsumsi. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya di persiapan wadah budidaya ikan konsumsi, setelah kalian memperhatikan materinya di buku prakarya kalian, maka selanjutnya ada tugas kerja kelompok yang akan kalian laksanakan, dan pembagian kelompoknya sudah saya share ke grup masing-masing, atau bisa kalian lihat kembali di setelah materi ini. Jadi ada tugas kerja kelompok di lembar kerja 4 halaman 102. Halaman 102, dan dikerjakan hingga tanggal 10 November 2020. Jadi kalian mengerjakan tugas tersebut selama sepekan ke depan hingga tanggal 10 November 2020, dan dibuktikan dengan laporan di lembar kerja 5 halaman 106. Jadi silakan mengerjakan kelompok lembar kerja 4 di halaman 102 dan pembuktiannya dengan laporan di lembar kerja 5 halaman 106. Dikerjakan selama sepekan ke depan. Selanjutnya, untuk materi pemeliharaan ikan konsumsi, materinya silahkan memperhatikan di buku prakarya kelas 9 semester 1 buku pegangan kalian di halaman 109 sampai 115. Jadi silakan memperhatikan buku prakarya kalian, ada materinya di halaman 109 sampai 115. Dan tugas kerja kelompok yang harus kalian kerjakan untuk materi ini adalah lembar kerja 7 di pengamatan dan pemeliharaan, terdapat di halaman 114 sampai 115. Selanjutnya, untuk tugas ini dikerjakan hingga tanggal 17 November 2020.
jadi selama sepekan juga, dan pembuktiannya dengan foto atau video yang dikirim ke grup atau ke guru mapel prakarya masing-masing. Selanjutnya, untuk penilaian wadah budidaya ikan konsumsi dan pemeliharaan ikan konsumsi. Jadi untuk penilaiannya, untuk kedua tugas kelompok yang akan kalian kerjakan selama masing-masing sepekan untuk wadahnya dan sepekan untuk pemeliharaannya, maka kami sebagai guru mapel akan mengadakan kunjungan yang dilakukan ke masing-masing kelompok. Jadi silahkan memilih salah satu rumah anggota kelompok untuk dikunjungi. Jadi kalian boleh berkumpul di salah satu rumah kelompok masing-masing, dan yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 24 November 2020. Selanjutnya, guru mapel prakarya masing-masing kelas 9A dan 9B akan mengecek dan menilai secara langsung wadah budidaya ikan konsumsi yang kalian buat beserta ikan yang dipelihara. Jadi ikannya disesuaikan dengan besar ukuran yang kalian buat. Boleh sejenis ikan atau benihnya saja, tidak harus yang besar, yang sesuai saja dengan wadah yang kalian buat. Selanjutnya, kunjungan ini akan dilaksanakan bertahap selama sepekan. Jadi tidak semua dalam satu hari itu dikunjungi. Jadi misalnya kelompok 1 dan 2 dikunjungi pada hari Senin, kelompok 3 dan 4 dikunjungi pada hari Selasa atau seterusnya. Maka jadwalnya akan diberitahukan di grup WA mapel masing-masing. Jadi silahkan selalu memantau grup masing-masing untuk jadwal selanjutnya. Jadi dari dua tugas yang akan kalian buat, yaitu wadah budidaya ikan konsumsi selama sepekan hingga tanggal 10 November 2020, kemudian pemeliharaannya juga selama sepekan hingga tanggal 17, kemudian penilaiannya juga selama sepekan hingga tanggal 24 November. Jadi untuk materi ini kita akan menyelesaikannya selama 3 pekan ke depan. Jadi saya rasa kalian bisa mengerti ya, cara pembuatan wadahnya ada di buku prakarya kalian, penilaiannya juga atau tugas langkah-langkahnya ada juga di buku prakarya. Jadi silakan mengecek masing-masing bukunya. Pembagian kelompoknya selain sudah saya share tadi di grupnya masing-masing, jadi grup ini berlaku seterusnya untuk setiap tugas prakarya yang akan dilaksanakan secara berkelompok. Jadi jika kedepannya ada kembali tugas yang dikerjakan secara berkelompok, maka kelompok ini otomatis akan berlaku kembali sekali saja ya, dan tidak dapat diubah. Jadi sudah dikondisikan ya sesuai dengan zona atau lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Selanjutnya, nah ini kelompok 1, kelompok 2. Jadi ini kelompoknya gabung antara 9A dan 9B. Kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6, 7 dan 8, 9 dan 10, serta kelompok 11. Jadi ada 11 kelompok yang telah merupakan gabungan dari kelas 9A dan 9B yang kami buat dari 62 siswa. Jadi guru kalian untuk kelas 9A saya sendiri, Ibu Hikmah Saraswati, kemudian kelas 9B Ibu Andi Aslinda. Jadi jika ada pertanyaan ataupun ingin dikonfirmasi, silakan hubungi masing-masing guru maupun sesuai kelasnya. Selamat mengerjakan tugas kelompok prakarya kalian. Jadi ada 2.
kasih.